rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul iman, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama-sama, belajar memperbaiki diri, belajar untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Apabila seseorang usia semakin bertambah, namun kebaikannya tidak bertambah, berarti jalan hidupnya tidak pernah belajar. Tidak ada yang dicari dalam kehidupannya. Sebab orang kalau punya cita-cita mulia itu diikuti dengan tingkah laku. Konsekuensi dari sebuah keinginan itu adalah usaha. Itu konsekuensi dari sebuah keinginan. Maka dari itu, kesempatan yang baik ini jangan sampai kita sia-siakan, di mana Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang hari ini bisa kita jalani. Ini bukan kebetulan. Tolong dicamkan baik-baik. Kita bisa ketemu dengan Ramadan hari ini dan melewati masa-masa krisis kemarin, masa krisis, masa kritis. Ini bukan kebetulan. Teman-teman kita didahulukan untuk diambil oleh Allah dan kita disisakan. Itu bisa jadi kebaikan kita kurang. Bisa jadi kebaikan kita itu kurang, sehingga Allah beri kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan itu menambah kebaikan. Namun tidak setiap orang bisa mencerna yang demikian. Ya. Tidak setiap orang bisa memanfaatkan momen-momen istimewa. Ramadan itu bukan bulan biasa. Ramadan itu bukan hari-hari biasa. Ada sesuatu yang sangat besar di dalam Ramadan ini. Itu yang dicari-cari oleh orang-orang yang soleh. Makanya para sahabat dulu mempersiapkan menyambut Ramadan itu 6 bulan persiapan. Setelah 6 bulan dia bertemu Ramadan, bergelut dengan Ramadan, berjuang di dalam Ramadan
itu kemudian dievaluasi selama 6 bulan sisanya. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu dipersiapkan, cita-cita Ramadan ini mau dihafalkan. Setelah Ramadan itu dievaluasi, bagaimana hasil pembinaan Ramadan. Ini hidupnya para sahabat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan as-shaum jannatul muharibin. Puasa itu merupakan surganya para pejuang. Surganya para pejuang. Apa istilah yang diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim menamakan puasa itu surganya para pejuang? Untuk mencari ladang surga itu ya Ramadan ini. Kalau Ramadan itu orang ibadahnya biasa saja, ada bulan yang lebih istimewa dari Ramadan. Ada tak Bu? Bulan yang kita harapkan bisa mengalahkan Ramadan, ada tak kira-kira? Kalau Ramadan ini kita lemah, selain Ramadan pasti kita lebih lemah lagi. Kalau dicatatkan baik-baik, karena bulannya sekali di antara umat Islam itu sibuknya bukan untuk ibadah, sibuk mana, sibuk apa? Bukan waktunya itu kita ini. Menyiapkan berbuka, menu berbuka, selfie, di-share, sudah bukan waktunya ini. Ramadan itu masa-masa untuk bekerja keras. Kenapa? Ini saatnya kita mencari pundi-pundi terbaik. Makanya kalau di bulan Ramadan orang biasa-biasa saja, di luar Ramadan lebih biasa dia. Tidak ada tempat untuk memperbaiki diri berarti. Atau memang Allah sudah takdirkan kita sebagai orang-orang yang menyesal dan rugi. Ini waktunya untuk berkarya Ramadan. Makanya para imam-imam itu macam-macam menghatamkan Quran itu ada sampai 1 hari. Seperti kisahnya Syafi'i itu sampai 2 kali. Sementara kita sibuk dengan ini ya Allah ini. WAJTU ngapain? Sekobrol nonton sinetron, sekobrol. Kita sementara berdoa Allahumma inni as'alukal jannah, bintang sinetron. Saat ini kita bilang jadi. Gak begitu, ngapunten Ibu. Saya beberapa kali habis pengajian malam itu hampir berhenti di salah satu warung yang Masya Allah pengunjungnya hanya untuk sekedar mendapat 1 porsi mie yang namanya mie gacoan itu. Apa? Ya terserah saya pembacanya. Saya suka baca gacoan. Tulisannya kan memang begitu loh. Ya terserah saya. Ya mas jano aja. Ibu lihat, Ibu simak, sekedar untuk menikmati 1 porsi mie berjam-jam antri ratusan manusia ditempuh. Mana para perindu surga itu menantikan pahalanya? Mana perindu surga? Menantikan masa-masa terbaik untuk berkarya. Ramadan saya. Pintu sedekah terbuka, pintu tilawah Quran terbuka, dan itu dilipat gandakan berlipat-lipat yang tidak karu-karuan. Kita sampai-sampai habis waktu ini untuk sesuatu yang besar kita lewati, sesuatu yang besar kita lewati. Tidak ada satu kebaikan yang kita bisa kita petik, maka menyesal dan menyesal. Gila kita. Nah, ibu-ibu sekalian, maka kita berharap melalui kajian kita ke depan kita bisa lebih baik. 1 kalimat sebagai ciri-ciri orang yang berhasil di dalam Ramadan adalah dia menyimpan sebuah kata.
Aku ingin menjadi lebih baik. Bisa nggak itu menjadi moto kehidupan kita? Nah, ibu-ibu sekalian, materinya apa? Perhatikan satu peristiwa yang jarang terpikir oleh kita. Satu peristiwa yang pasti kita akan alami, tapi tidak pernah kita renungkan. Jarang orang memikirkan dan mempersiapkan. Apa itu? Saat kesendirian di alam kubur. Ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan tentang tahapan hidup manusia. Saya ulangi, di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan tahapan hidup manusia. Jadi manusia hidup ini memiliki 4 tahap. Yang pertama, tahap itu adalah kematian. Manusia sebelum hidup ini mengalami kematian, yaitu saat dia masih berbentuk air mani. Sadari, kita yang hari ini seperti ini, itu berasal dari air mani. Ingat ini. Ya, sadari itu. Kemudian masuk pada tahap yang kedua adalah masa kehidupan, yakni saat ini. Sejak usia 4 bulan di dalam kandungan, Allah memerintahkan malaikat untuk menyiapkan ruh. Sampai kemudian masa kelahiran, ada yang diciptakan oleh Allah sempurna keadaannya, dan ada kalanya cacat. Panjenengan dengan saya diinginkan Allah sempurna. Apa yang Anda ucapkan kepada Allah? Harus sekarang. Coba kalau hari ini Anda ditakdirkan oleh Allah tidak punya kaki. Coba kalau hari ini kita ditakdirkan Allah tidak punya kedua mata, bahkan tertutup rapat. Apa yang Anda ucapkan kepada Allah? Ya Allah, Anda takdirkan, Allah takdirkan kita hidup sempurna. Ini sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Kehidupan pertama setelah masa tahap pertama, yang dimasuk pada tahap kedua yang berupa kehidupan yang pertama ini memiliki waktu yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang tentukan batas waktu Allah, bukan panjenengan dengan saya. Ada yang diwafatkan baru lahir pelocok sudah mati. Tidak sempat dia mengenal orang tuanya. Ada pula baru SD, ada pula baru akan menikah. Akan menikah. Setelah lamaran meninggal dunia. Bahkan Masya Allah, ketika berangkat pernikahan meninggal dunia. Itu cara Allah mewafatkan manusia. Dan kita sampai hari ini, sampai punya cucu, diberi kesempatan oleh Allah hidup. Apa yang Anda ucapkan kepada Allah? Baru sekarang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuh 5 waktu lagi itu saya. Coba
bersatu tuyul. Ini ajalnya ditentukan oleh Allah nanti. Di waktu, di tempat, dan kondisi yang tidak pernah kita sadari. Bisa nggak orang mati di kamar mandi? Pernah kita mempersiapkan diri kematian di kamar mandi? Tidak pernah. Bisa nggak orang mati di tempat wisata? Pernah nggak kita siapkan kematian ketika kita akan berwisata? Nggak pernah. Pernah nggak orang mati di tempat tidurnya? Bisa nggak terjadi? Pernah nggak ketika kita menjelang tidur itu kita siapkan ini tidur saya terakhir? Nggak pernah. Coba bayangkan, kan ada sesuatu yang kita lupakan di sini. Itu yang membuat kenapa hidup kita agak kacau, karena targetnya kurang jelas. Dan kisah-kisah itu sudah dialami oleh teman-teman kita. Kita loh, ya Allah, kemarin loh ketemu saya, kemarin loh telepon sama saya, sakit apa? Makanya kalau kita setiap kali dengar orang mati, yang ditanyakan si dua, nggak umurnya penyakit. Gimana? Gimana? Padahal mati itu gak ada hubungannya sama sekali dengan dua hal ini. Tapi kita selalu melibatkan dua hal. Oh, piro? Mati itu bukan karena umur. Ada tetangga saya meninggal, sudah sepuh. Nah, putra saya yang kelima ini memang mudah-mudahan Allah jadikan istiqomahnya. Mikirnya itu jauh. Kelima ini akan nyeleneh. Setiap melihat sesuatu orang gak tepat itu ceplos. Mungkin saya nggak di mana saja. Mau Ustaz aja dikibul dia. Saya sampai malu tadi. Kan Ustaz itu ngomong selanginan. Ustaz ngomongin selanginan. Ya Allah langsung. Masa Ustaz kayak gitu? Gak boleh. Lalu memang enggak bener Ustaz gak ya? Iya, aku sih salah. Lah ada tetangga meninggal, nanya umitnya, Mik, kenapa dia kok mati? Lah umitnya nyelentuk aja ngomong menjawab, sudah sepuh dia. Oh, lah mbak kita kok gak mati-mati? Soalnya beres tuh loh. Yang bodoh kok bodoh, katanya umitnya itu gak mati. Sampai jawabnya salah. Lah aku jawab apa? Kematian itu ajal yang sudah ditentukan. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan al-maut la yahtasu bi umurihi wa la yahtasu bi maghribihi. Kematian itu tidak ditentukan oleh umurnya, kematian tidak ditentukan oleh sakitnya. Gak kudu loro dhisik, makanya kula mbek sampean waktu awake sehat, aman-aman aja dari kematian. Makanya ketika kematian tiba, begitu kita terbangun dari alam kubur kita, begitu terkejut, ternyata saya sudah di alam berbeda dan sendirian. Sudah siap? Kalau nggak siap terus kemudian kita nggak mati. Sudah siap dengan kesendirian itu. Lalu kita diam-diam santai saja. Seperti ini kita persiapkan kematian. Anda siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, peristiwa itu akan kita jalani. Walaupun kita sekarang punya seabrik yang namanya teman, ketika kembali kepada Allah sendirian, siapkan waktu-waktu itu. Anda tak percaya, wah itu hanya cerita saja, silakan Anda bawa keyakinan itu. Tapi kesendirian Anda itu akan terjadi. Silakan Anda nggak percaya tentang kehidupan setelah kematian, tapi itu akan terjadi. Anda tidak siap-siap atau Anda siap-siap, itu kembali kepada diri Anda. Nah, ini proses tahapan hidup manusia. Yang kedua, kehidupan pertama ini.
Kemudian tahap yang ketiga adalah kematian. Tahap yang ketiga adalah kematian. Kita akan dimatikan oleh Allah kembali. Dan catatan penting bagi kita itu, kematian yang kedua, kematian yang keberapa itu? Yang kedua, itu bukan akhir segalanya. Perhatikan, kematian yang kedua itu bukan akhir segalanya. Justru kematian yang kedua itu adalah awal kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Ya. Itu kehidupan yang sebenar-benarnya. Kenapa kita katakan kehidupan yang sebenar-benarnya? Dunia ini kan misteri. Dunia ini gak bisa kita tebak. Kalau begini pasti begitu, gak bisa. Sekarang saya tanya, kalau satu misal ibu punya teman atau kerabat, ya, dia punya anak perempuan, dipinang seorang laki-laki gagah, tampan, bersih, berpelajaran, berpendidikan, dan kaya raya. Dia sejak sabsi itu lah. Kak untuk nih cerita. Ya, benar ya? Ini kisah beneran ini. Sebentar. Sama ini kesusuan. Coba, kalau Anda lihat teman Anda, kerabat Anda, Allah takdirkan punya putri, dipinang laki-laki dan dinikahi lagi seperti ini. Kemudian resepsi pernikahan di gedung yang sangat mewah. 400 juta biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan resepsi. Dan kita betul-betul dijamu dengan puas. Puas kan? Setelah itu kan pamit pulang. Pamit pulang tuh biasanya pasti ada omongan. Ya Allah, Mbak, kira-kira komentarnya dengan apa? Nah, umpamanya salaman pamit itu loh. Ada sesuatu yang apa bu? Tajuk. Hah? Masya Allah. Ya Allah, Mbak, sampai mimpi opo. Insya Allah nanti sampai tepatan. Itu pulang itu pasti mudah taruh. Pulang rombongan satu mobil pasti mudah taruh. Apa mudah taruh? Oh saling ya Allah, pakai di anak itu sekolah di kenalan di lah opo kenalan tapi itu pasti dibicarakan karena ketakjuban kita. Ada sebuah harapan, seandainya aku, seandainya putrimu, seandainya keluarga minta senengin mantu sih Bu. Orang yang mendapat secara spontan melihat demikian ini ada nilai kebanggaan gak di hadapan teman-teman? Oh. Coba punya mantu begini terus punya mantu dodol pentol kan sih rasanya? Kan rasanya beda. Gak ada rasa beda kan? Kakek berbangga diri kamu langsung dibanggakan. Perhatikan itu, perhatikan. Semua orang akan terbelalak matanya. Semua orang akan berkomentar beruntung dia, mantap dia, mantul di macam-macam komentar yang positif. Dia perhatikan, ngerti gak kalau peristiwa yang ada bisa menikmati menu yang luar biasa itu awal kehancuran dia. Pernah terbayang gak? Itu awal penderitaan sang ibu. Karena setelahnya 2 minggu setelah akad nikah, putri dan mantunya tidak mau menginjakkan kaki ke orang tua. Ini kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia. Jadi
jari tonggo si mantu ini dodol pentol, nah enak mantu. Aku berdino dikai. Orang komentar kan kira-kira. Nasib mantuku walaupun kulit batu ngerti ya mbak mertua. Orang tuanya greges dibuat sakit hati. Tiga diri putrinya, Bu, aku akan melahirkan Umi, aku melahirkan. Aku kesana, oh jangan. Gak ada tempat di sini. Apa rasanya kalau ibu melihat kalimat itu dari putri Anda? Sudah, nggak usah terlalu dipikir dulu. Kok super di sini? Itu sudah berjalan hampir 1 tahun. Nggak ada komunikasi. Ya opo model butuh. Ya opo, kamu nggak pulang. Belum bisa. Suami itu repot orangnya sibuk. Kalau begitu aku kesana jangan. Di sini keluarga besar. Nggak ada kamar untuk ibu. Sudah jangan mengatakan monotan. Kau sama monotan. Fakta sudah terjadi. Makanya mending dolek mantu si total pentol. Ini dunia. Sama dengan kalau Anda lihat ada seorang istri bergandengan dengan suami yang gagah, punya kekayaan orang, pasti bahagia dia. Tapi aja sungguh terus. Kalau melakukan apa juga belum tentu dia bahagia. Yo coba. Waduh. Saya betul-betul kaget-kaget saya ngomong keras begini. Enggak ya. Cuma saya yang tersiksa. Kenapa? Karena mau beda. Enggak tahu. Saling menceritakan hikmah. Penasaran. Perhatikan. Ini yang dikatakan kehidupan dunia. Istri gak bisa ditebak-tebak. Ada seorang teman punya anak satu, kuliah, dapat beasiswa langsung ke luar negeri. Senangnya minta, tak ceplek sama saya. Mas, tak sampai pikir. Anak satu ke luar negeri. Lah sampai kangen piye. Sampai kalau sakit sambatan piye. Benar terjadi, kemarin meninggal, gak bisa ketemu anak. Sakit pun anaknya gak bisa datang langsung. Ojo seneng-seneng disik, punya anak karir itu. Dengarin seneng baik. Itu bisa menjadi ancaman buat Anda. Sakit ikut paham. Maka demikian hasilnya kita optimal untuk beribadah kepada Allah. Sama dengan ada bapak-bapak ibu-ibu kaya raya luar biasa kekayaan melimpah, bahwa anak-anaknya pun juga berkecukupan. Alhamdulillah Ustaz, anak saya rukun-rukun. Saya bilang belum Pak, karena Anda masih hidup. Anda masih hidup. Ini kajian saya beberapa terakhir ini sering di hotel, cuma saya nggak pernah datang. Kenapa? Lalu membayar tukaran. Jadi kajian di hotel itu biar seger, suasana persaudaraan muncul. Kenapa? Anak ini perang antar saudara, rebutan warisan 3 hari pasca bapaknya meninggal. Ayo siap dunia si kakek mana sampean. Siapkan harta yang banyak untuk anak-anak Anda. Anda menyiapkan kuburan bagi mereka. Rukun itu soalnya sampai saya murid. Kadang-kadang anak dengan anak tidak masalah. Pasangan dikit-dikit. Ngerti dikit-dikit. Ayo jadul. Sita, kisi malu. Kamu kok selalu dipedi? Coba bayangkan. Sementara laki-laki ini sangat tawadhu kepada istrinya. Bahasa fikih. Suaminya ini termasuk suami yang tawadhu kepada istri.
Ini kehidupan. Makanya kematian itu bukan akhir kehidupan, tapi itu awal kehidupan yang sebenarnya. Setelah kematian itu ada kehidupan yang kedua. Itu tahap yang keberapa? Tahap yang keberapa? Keempat. Kematian, kehidupan, kematian yang kedua, kehidupan yang kedua. Tahapan hidup ada 4. 1, kematian. 2, kehidupan. 3, kematian. 4, kehidupan. Ini tahapan kita. Panjenengan dengan saya akan melalui proses 4 tahap ini. Tahap yang pertama adalah kematian saat manusia masih berbentuk sperma. Begitu masuk pada kehidupan pertama, yaitu kehidupan di dunia yang sekarang ini kita sedang dinanti oleh tahap yang ketiga, yaitu kematian yang kedua, masuk yang disebut dengan alam kubur atau disebut dengan alam barzakh. Di sini kita sudah memulai hakikat kehidupan itu. Dan kita menjalani pada kematian yang pertama ini. Ini sesaat. Kematian yang kedua itu sesaat. Proses, makanya saat kematian tiba, detik-detik ajal manusia tiba, itu ada 2 kesibukan. Yang pertama kesibukan di alam manusia menghadapi keluarga yang akan mati. Bisa kita lihat berita sudah mulai disebar, bapak kritis mohon doanya, ibu kritis mohon doanya. Sibuk mereka. Sudah dalam keadaan kritis harus bagaimana itu sering kita harus bagaimana Ustaz? Talqin itu. Ajarkan la ilaha illallah di samping. Sibuk, dokter pun sibuk memasang alat-alat untuk mempertahankan kehidupan. Jelas itu. Berjuang untuk bisa hidup. Tapi ketika ajal sudah tiba, mau ditutupi dengan apa? Mau dikasih obat apa? Terakhir dokter angkat tangan, Bu, ini sudah batas kemampuan kami. Doa yang akan menjaga. Itu akan kita alami nanti. Gak usah khawatir, pasti kebahagiaan. Jenengan dulu, monggo saya nyusul. Atau saya nyusul jenengan dulu, silakan. Insya Allah. Ini kita alami nanti. Dan ini jarang kita pikirkan. Makanya kita banyak tersiksa, banyak sumpah, banyak menderita. Itu karena terlalu terikat dengan urusan dunia. Lalu dunia gak usah dipikir gimana. Kok enteng pikiran saya? Tidak ada itu. Pikiran pulau ini abot. Kagak mikir dunia. Boten Ustaz. Mikir akhir enteng apa? Orang kehilanganmu. Begitu kita ajak mikir akhirat selesai. Nangis. Saya tak nangis dia. Monggo nangis. Kehilangan uang 207 juta. Orang sepuh untuk sanggup tuanya. Saya harus bagaimana Ustaz? Dia takdir dengan apa? Jalan pulang itu sakit mencuri. Saya minta tarik aku ayo lapor polisi, kepingin cek kecekel, telepon aku tak tontok gimana. Nanti sampai tambah cekat-cekat tambah mati malah. Nggak usah. Nek putranya jangan gimana? Putra saya menunjukkan saya mengikhlaskan, saya setuju. Nah terus Ustaz, nasib uang saya. Orang kalau kena musibah seperti Nabi mengatakan, kalau ada orang nanam pohon,
datang memakan pohon itu, maka pohon yang dimakan burung itu tidak hilang, disimpan di sisi Allah. Loh, berarti uang saya hilang, Ustaz. Hilang apa Bu? Enggak, Ustaz. Ada di sisi. Nah, oleh karena itu ibu tidak akan kehilangan uang. Kalau ibu ikhlaskan, selesai sudah. Baik Ustaz, saya ikhlas, uang saya bisa menunggu saya di akhirat, selesai urusan. Tak tanya, Mbak, duitnya sana hilang? Enggak. Waras. Apa misalnya? Loh, saya setuju. Karena dia tidak berkeyakinan, karena ilmu mendasari dirinya. Quran memberitahukan, hadis memberitahukan, kayak begitu sikap orang dalam badani, problem selesai. Selesai. Jelas ya? Dan kita akan mengalami proses. Makanya pada saat kematian kedua ini, kita sedang dinanti. Itu macam-macam. Ada yang pakai sakit bertahun-tahun sampai keluarganya, ya Allah, yang pun wajib nih maupun. Ayo Bu, kalau ibu punya orang tua usia tua, bekon stroke 7 bulan, bekon stroke selama 7 bulan, jenengan ngerambut, tak tanya sampai dungane opo. Sing terbaik ini karepe urip apa mati. Tak takoni. Ya Allah, mana yang terbaik? Waktu terbaik itu pikiran sampean itu mikir urip apa mati. Wis aku husnudon. Dua kesibukan. Malaikat itu sibuk. Ketika orang menjelang kematian dan Allah sudah tetapkan hari ini dia mati, itu malaikat mendatanginya, mengelilinginya. Jumlah yang menyaksikan seluas mata memandang. Itu malaikat yang hadir dalam prosesi pencabutan. Yang tahu yang akan mati. Kemudian malaikat maut datang pas ada di samping kepalanya dan mencabut rohnya dari bawah ke atas. Dan itu pun bermacam-macam cara melepaskan roh dari jasad kita. Ada yang dengan takdim penghormatan, ada yang dengan cara yang sangat tragis. Makanya kita lihat orang nazar itu macam-macam. Ada yang melotot mata, ada yang sampai keluar busa, keluar kotoran. Kami saksikan. Ada yang terangkat tubuhnya karena sakitnya dalam namanya sakaratul maut. Tidak main-main. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma hawwin alayya fi syakarat. Ya Allah, beri kemudahan. Nabi merasakan beratnya syakaratul maut, mengalami peristiwa syakarat. Siapkan hari ini, kita akan menghadapinya. Lambat atau cepat, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, kita akan mengalami proses kematian yang kedua. Setelah terlepas roh itu, ada dua kesibukan lagi. Orang-orang yang di dunia sibuk ngurusi jenazahnya, malaikat membawa dan mengawalnya untuk mengantarkan ke alam arsy untuk ditemukan dengan Allah Ta'ala. Ada dua kesibukan. Setelah itu diterima atau tidak, itu terserah kondisi mayatnya. Itu sesaat kematian. Makanya kan disebut kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah itu sebentar. Kami merasakan kepadanya, mencicipi. Paham ya? Setiap yang bernyawa akan mencicipi kematian, merasakan itu sesaat. Karena apa kalau dikatakan sesaat? Setelah kematian nanti ketika roh sudah dikembalikan ke jasad, dia itu akan mengalami hidup, yaitu kehidupan yang kedua. Ini awal, berarti hari itulah saat roh sudah dikembalikan ke jasad kita,
itulah ibu mengalami malam pertama di alam kubur. Anda mulai merasakan kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada teman, tidak ada kawan. Seluruh persoalan harus dihadapi sendirian. Kesulitan harus dihadapi sendirian. Beban-beban berat harus ditanggung. Hari itu urusan akan dituntaskan. Bersiap-siap dengan hari kesendirian. Makanya ada seorang khalifah, namanya Imam Khalifah Malik. Datang kepada Imam Abu Hazim, minta nasihat. Setelah dinasihati, beliau mengatakan, ya Khalifah, ketahuilah, Anda dilahirkan dari perut ibu Anda sendirian. Dan Anda diwafatkan keluar dari dunia ini sendirian. Dan masuk ke dalam alam kubur sendirian. Dan tinggal di sana sendirian. Menghadap kepada Allah pun sendirian. Kecuali orang-orang yang punya keistimewaan akan bertamasya reuni bersama keluarganya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan-kapan kita akan bahas di waktu yang belum ditentukan. Nah, sekarang itu peristiwa alam kubur itu peristiwa yang sangat mengerikan, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu dalil penjelasan 4 tahapan hidup manusia disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 28. Al-Baqarah itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Iya. Surat kedua ayat 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ini ayatnya yang menjelaskan tentang 4 tahap kehidupan manusia. Nah, mari kita simak. Setelah dijelaskan demikian, kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Dia berkata, ya, dari sahabat Hani radhiyallahu an, dari sahabat Hani radhiyallahu an. Jadi sahabat Hani itu bekas budaknya sahabat Utsman. Dia bercerita, karena Utsman idza waqafa ala qabrin baka. Ya, kebiasaan Utsman radhiyallahu an, jika berhenti di suatu kuburan, beliau itu menangis. Allah, itu berarti hidup itu merenung. Mikir hidup itu. Yang dimikirin bukan cuma urusan dunia saja. Melihat kematian, merenung. Melihat kuburan, merenung. Melihat orang miskin, merenung. Jadi hidup pikiran kita.
ketika beliau berhenti dalam perjalanan di satu waktu dia berjalan melewati kuburan dan beliau menangis. Hatta yabulla lihyatahu, sampai air matanya itu membasahi janggutnya. Saking histerisnya nangisnya Utsman. Serius nangisnya. Fakila kemudian dikatakan lahu, tudzakarul jannah wan nar fala tabki ya Utsman. Tadi diceritakan surga, tadi diceritakan neraka, Anda enggak nangis. Wa tabki min hada, namun begitu Anda melihat kuburan Anda nangis. Yang Anda tangisi ini apa? Faqala, kemudian dia berkata Utsman, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah. Yang aku tangisi itu perkataan Rasul menceritakan tentang peristiwa alam kubur ini. Beliau mengatakan sesungguhnya kuburan ini, kubur itu adalah persinggahan pertama kali, transit atau pintu gerbang menuju akhirat. Ya Allah. Jadi kubur itu merupakan transit persinggahan pertama kali yang akan kita kunjungi sebelum kita melanjutkan menuju akhir. Kemudian masalah berikutnya apa katanya? Fa inna jaminhu, jika kamu selamat dari fitnah kubur. Karena di dalam kubur ini, Masya Allah Ibu, ada fitnahnya, ada ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Ada tugas yang harus kita kerjakan. Dan kalau kamu selamat dari ujian itu, fama ba'dahu aisaru min, maka setelah peristiwa alam kubur kamu akan lebih mudah dan akan bahagia. Kuncinya mana? Di peristiwanya. Peristiwa kubur kuncinya pada saat kematian, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kuncinya di situ. Ya. Jadi kalau pada saat di alam kubur tadi kamu selamat dari fitnahnya, ada pertanyaan, ada ujian, dan ada himpitan. Dan setiap manusia akan dihimpit di tanah itu sesuai dengan kadar dosanya. Kalau kita di dunia saja desa-desaan naik kendaraan, perjalanan mungkin 2 jam, itu sudah tersiksa tak karu-karuan, gitu, masih bisa sampai, masih dirasakan banyak orang. Di kubur nanti kita sendirian mengalaminya. Ada himpitan, dan tidak ada yang selamat dari himpitan itu. Hatta anak bayi pun merasakan. Ya Allah, kita hadapi itu. Ya. Maka apabila di tempat kubur itu dia selamat dari fitnahnya, fama ba'dahu aisaru min, maka kehidupan setelahnya dia akan mudah dan akan bahagia. Namun sebaliknya, wa illam yanju minhu, jika dia tidak selamat dari fitnahnya, dari ujiannya di dalam kubur, dia nggak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, fama ba'dahu asyaddu min, setelah peristiwa alam kubur urusannya lebih mengerikan. Urusannya lebih mengerikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, ma ra'aitu madharan, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun, kata Nabi,
Saya tidak pernah melihat satu pemandangan pun, ya, qatun ilal qabru abdomin, yang lebih serem dibandingkan pemandangan alam kubur. Tidak ada satu pemandangan yang pernah aku saksikan yang lebih menyakitkan, yang lebih menyeramkan dibandingkan pemandangan alam kubur. Ibu, Bapak, kira-kira kita dikasih jatah hidup ini berapa lama lagi? Yang setelah itu kita tinggalkan pemandangan seperti ini. Kita tidak tahu kan? Ya Allah. Sampai kapan ibu melihat wajah saya, mendengarkan suara saya? Berapa lama lagi saya disempatkan oleh Allah untuk bersuara? Berapa lama lagi kita bisa membelai tangan anak-anak kita? Berapa lama lagi kita bisa berjabat tangan dengan teman-teman? Sebentar lagi sudah tidak indah kenal lagi. Pelan-pelan nama kita dilupakan. Nah, ibu-ibu sekalian, maka pada peristiwa itu siapkan segala sesuatunya, supaya tidak merasakan kesendirian yang mengerikan itu. Allah kasih teman kepada kita, teman-teman yang baik, yang mau kirim dari surganya Allah SWT. Apa yang harus kita siapkan untuk menjadi bekal utama saat kesendirian dalam kubur? Ya Allah, ibu ini nanti kalau tak percaya, Bu, coba nanti malam ibu, nanti malam ibu duduk di teras sendirian. Jam 1 matikan lampu. Loh enggak, ini untuk merasakan saja. Ulama-ulama dulu itu melatih dirinya seperti itu. Ya. Ada seorang ulama itu kalau malam, kalau mau tidur itu, Bu, tangannya, jarinya itu ditaruh di atas lilin. Agak hangat ditarik, taruh lagi, hangat lagi, tarik lagi, taruh lagi untuk panas lagi, tarik lagi. Setelah itu menangis. Apa katanya? Kalau dengan api lilin saja kamu merasa panas, bagaimana kamu sia-siakan panasnya akhirat nanti? Siap belum sampai. Nah, ini yang kita lupakan. Makanya persoalan-persoalan dunia dengan pernik-perniknya, itulah yang menyebabkan kita sampai gak ingat ada satu peristiwa yang akan kita alami, yaitu peristiwa alam, sampai betul-betul lupa, gak ada persiapan sama sekali. Dan kesibukan dunia. Ya Allah. Ya. Maka untuk menjadikan tempat kita nanti dilapangkan oleh Allah seluas mata memandang, seluas mata, dan pintu surga dibuka sehingga angin surga itu dihembuskan ke dalam alam kubur kita, sehingga berberat bau yang harum sekali. Kemudian amal-amal yang baik itu datang menjelma manusia sebaik-baik manusia. Itu yang akan menjadi teman kita sambil menunggu datangnya kiamat. Nah, sekarang mari kita siapkan apa bekal yang harus kita siapkan untuk menyambut kesendirian kita di alam kubur. Pertama, selalu berdoa berlindung kepada Allah dari azabul kubur. Yang pertama, minta tolong kepada Allah, serius di dalam doa. Makanya kalau sholat doa dirasakan. Itu di akhir doa tahiyat itu ada doa Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita diselamatkan oleh Allah dari azab, dan doa pagi petang. Di ujung doa-doa itu banyak sekali kita diajarkan oleh Nabi berlindung dari azab kubur. Kenapa? Ngeri, bukan sakit kita. Itu sekarang berapa miliar jiwa-jiwa manusia berteriak pagi siang malam, pagi siang, gak pernah berhenti. Yastarihuna, mereka berteriak-teriak, menjerit-jerit. Yastaghisun, mereka minta tolong kepada Allah. Untuk apa? Dikeluarkan dari kubur itu.
Dia mengatakan, akhrijna ya Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ada yang mengatakan, ya Allah, kenapa engkau percepat kematian sehingga engkau tidak beri kesempatan? Kata Allah apa? Aku sudah berikan waktu, tapi kan kamu selalu menyimpan sebuah kata. Hati-hati dengan kata ini, nanti. Kata itu yang merampas semua kebaikan. Nanti saja sampai betul-betul habis nanti. Dan itu yang sering kita ucapkan. Ayo bangga kapan-kapan dengan datang segera akan melakukan kebaikan. Nanti Ustaz, insya Allah. Nanti Ustaz, kalau anak-anak sudah lulus sekolah. Nanti Ustaz, kalau anak-anak sudah rumah tangga. Nanti Ustaz, kalau sudah mati. Kan kalimat nanti itu jelas itu. Maka jangan mengkonsumsi terlalu banyak kalimat nanti. Sibukkan dengan belajar. Oh, itu yang pertama. Apa Bu tadi? Berdoa kepada Allah berlindung dari azab kubur dan kengeriannya. Minta tolongnya benar kalau berdoa. Ada di dalam tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Terus doa pagi petang, kalau dengan baca dikit pagi petang ada sampai 3 kali diulangi. Wa min adzabil qabri. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menjaga akidah. Menjaga apa? Akidah, keyakinan jangan sampai dicampur dengan kesyirikan. Walaupun diomongin orang, dicaci maki orang, di apa? Sebab kalau biasanya dari wong sing temen itu ketoknya menungso itu dadi elek. Jadi kalau kita berbuat yang baik, benar, itu di hadapan manusia itu jadi omongan. Selalu diomong. Makanya kadang-kadang tidak sedikit banyak orang meninggalkan yang baik karena takut diomong orang. Orang itu sangat elek, itu diomong. Betul apa? Coba nanti di rumah jangan praktekkan. Ikuti semua omongan tetangga. Coba sampai turuti. Diomong. Lu percaya nggak ini? Percaya nggak? Makanya kalau kita nuruti omongan orang, nggak jadi orang kita. Nggak bisa punya pendirian betul sakit. Karena takut dengan celaan. Bagaimana kita takut dengan celaan manusia, namun kita siapkan kemurkaan dari Allah. Oh jangan. Yang kedua tadi apa? Menjaga akidah. Orang yang terjaga akidahnya selamat dari kesyirikan. Makanya perjimatan dan sejenisnya jauhi sejauh-jauhnya. Apapun bentuk jimat itu, perkelian jauh. Makanya perlu ikut mengkaji kajian tahu jadi ngerti. Kenapa Bu? Karena di zaman sekarang itu yang syirik itu dikatakan gak syirik. Lalu jelas-jelas syirik ini kudu didolekno alasan cek gak syirik. Contoh, ini ada satu kasus viral. Seorang tokoh, profesor yang luar biasa, ditanya tentang acara larung sesajen. Lah ya jelas kan? Gitu? Karena dia menyebutkan semua itu kepada sesuatu yang diyakini penunggu laut itu. Nah si penunggu laut itu masuk bekecot. Kira ada sesuatu makhluk yang berpengaruh
sehingga nelayan-nelayan nanti bisa mendapat banyak ikan karena sang penunggu laut. Nah, sing kidul sih jadi ini loro kidul, tapi sampai saya orang tahu temu. Saya ngaji berkali-kali di sana itu sampai jari ini yang kidul itu dolek isi klambi hijau, pulau kayak klambi hijau sampai ada. Saking kepingin ta'aruf nih. Orang betul-betul. Saya kan ngaji ke pantai selatan. Kita punya banyak di lihat ini, kita punya di sana. Jadi kalau pas santai gitu saya manfaatkan ke melihat itu, ya barangkali bisa nanggur, nah, bisa ta'aruf sama orang itu. Oh, betul. Oh, ditanya, Prof, ini gimana katanya acara kita seperti ini ada yang mengatakan syirik. Gimana menurut Prof? Dia mengatakan, ya tergantung niatnya. Karena Nabi mengatakan innamal amalu ono dalile. Supaya acara seperti ini gak syirik, niatkan ngasih makan ikan. Saya coba. Pertanyaan, mulai kapan udang doyan lemper? Mulai kapan ikan laut seneng rica-rica? Apa perlu harus dioseng-oseng? Ura-ura, ayam panggang. Stop. Ini sih tak. Sampai ibu ngomong. Iki sing bodoh ku sing sopo? Wis gak usah bilang. Jadi zaman sekarang itu yang jelas-jelas syirik itu diolah di apa caranya bukan? Termasuk jimat-jimat, ketok bukan syirik. Itu bahaya sekali. Saya lihat ada kalimat-kalimatnya, oh, kalau gini baca orang awam, apakah ludes akidah kita? Padahal salah satu jaminan kita selamat dari azab kubur itu adalah akidah yang baik. Kita buka surat 14 ayat 27. Surat 14 ayat 27. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang dolim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil. Ayat ini berkaitan dengan fitnah kubur. Ayat ini berkaitan dengan siksa kubur. Makanya Allah jamin orang-orang yang akidahnya kuat di dunia, maka kelak di akhirat itu akidahnya juga tetap akan dikuatkan, menjadi jawaban ketika ditanya nanti. Itu. Lah orang-orang ketika mendapat pertanyaan itu, jawabannya itu bukan pertanyaan kuis. Pertanyaan alam kubur itu bukan pertanyaan kuis yang hari ini bisa kita hafalin. Jelas ini? Itu pertanyaan konsekuensi. Kalau sekarang ibu ditanya, tolong sebutkan akidah. Orang kalau nggak ngerti jawabnya apa? Hah? Kan gitu kan? Hah? Kan gitu. Seperti itu jawaban ketika ditanya oleh malaikat. Apa kalian kamu itu? Hah? Apa nggak hanya tinggal mendapat siksaan-siksaan? Kenapa? Waktu sudah diberikan. Peringatan sudah diajukan, betul. Tentang proses kehidupan sudah diceritakan dalam Quran.
Lalu kita tinggalkan walah. Begitu sampai ajal kematian, lalu kita menyiksa, menangis kepada Allah. Allah tinggal membalas-balikan ucapan nauzubillah. Itu yang menderita nanti. Siapkan akidah yang baik, jauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, tatoyur, khurafat, tinggalkan semua. Ramalan-ramalan buruk, gede-gede jadi dirasa gak usah, sudah tinggalkan. Motor kredit jadi dirasa tangannya gatel jadi oleh duit. Orang cecek roto jadi kena musibah, ya si musibah cecek roto. Orang kumel jadi kata orang tiba-tiba bodoh gak tahu ini. Ini terkonti, ini akidah namanya tatoyur, dan itu berbau kesyirikan. Udah. Anak kecil panas bawa ke dokter atau rukyah. Ojo digaleno gelap benar. Ada apa enggak? Masih banyak. Apa hubungannya panas dengan benar itu apa? Nek sampe ngecret bentuk jabu ono urusane. Karena jabu itu mengandung zat yang bisa menghentikan pengeceretan. Perut mual-mual, badan panas, makan lidah buaya, dimasak, kasih air panas, kasih madu, bagus. Kalau hubungan ini jangan dicampur, bagus. Dan itu nggak sirik karena ada urusan medis. Jelas Ibu? Tak ayo kenal, makanya kajian akidah hadir. Cek jelas. Ya jelas. Makanya saya kalau kunjungnya teman saya yang baru melahirkan, ketok gelang tenang, pasti tak gendong bayi, pasti tak gendong. Tak berdari. Pasti sudah, nggak pakai enggak, pasti sudah. Selama gelang ini ada di tangan anak ini dalam bahaya. Sampai salah besar kalau gelang itu melindungi, itu mengundang setan akrab dengan anak-anak ini. Dan efeknya nanti ketika sudah mulai mengajar dewasa, itu endingnya anak-anak. Pasien kami yang paling banyak itu gara-gara ini. Termasuk awas jangan sekali-kali dilakukan. Wong tuane repot dititipno, disogokno cek ilahi wong tuane. Ini dolim orang tuanya. Dolim orang tuanya, dosa besar orang tuanya. Dan anak-anak ini kelak kemungkinan durhaka sama orang tuanya karena sudah mulai kecil dilupakan sama orang tuanya. Ojo enak-enak sampai. Ada apa enggak begitu? Banyak pasien saya tumpukan. Ini masa kecilnya didukung. Soalnya orang tuanya karir karo melok baik disungguh menjadi lali sampai akhirnya lupa dengan orang tuanya sampai usia dewasa. Orang tuanya sekarang gak mau dandan. Ojo disalah mana sampai. Awas. Soalnya dilalek, jinnya berpenampilan masuk di situ pengaruhnya. Sampai usia, kalau belum ditangani anak ini. Dan itu tobatnya, orang tuanya itu tobat di sini. Baru nanti ditangani, iso lepas jin. Kalau enggak, itu sampai mati ngadil jangan sampai. Dan orang tuanya sih ikut ambil bagian dosa atas kedurakan anaknya. Hati-hati. Penipi, sile, gunting, lauk. Saya pernah pas gendong bayi, kok ganjel soalnya. No, awas Ustaz, ono gunting, ono guru, damel nopo. Katanya nolak jin, Bu, pecong. Lawang setan kok digudeni kalau gunting. Nek gunting itu ngedeni setan. Tempat yang paling aman itu salon. Pakai gunting. Allah,
dan tinggalkan kesirikan. Ngaji yo makanya ngaji. Si bener nih ngaji. Yang ketiga, bekal untuk kesendirian di alam kubur adalah hifdzus sholat, menjaga sholat 5 waktu. Dijaga sholatnya, Bapak Ibu dijaga sholat. Dijaga sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk menjaga waktu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga sholat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat berapa ini? 238. Surat 2 ayat 238. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Berjagalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Jagalah, kata Allah, jagalah sholatmu yang 5 waktu itu. Nah, menjaga sholat ini satu tentang waktu-waktunya. Usahakan secara optimal. Begitu sudah mulai masuk waktu sholat, persiapan itu sudah ada. Makanya orang tua di zaman dulu yang masih tersisa hari ini, itu orang yang paling disiplin di dalam menjaga sholat. Mbak kita itu, kita punya beberapa orang sepuh itu belum ada, itu sudah ke masjid. Butuh ini si keramik sama dikunci atas bangun dulu ada. Kenapa? Itu dalam rangka menjalankan ayat ini. Baru sehingga nanti setelah adzan dia dapat mendengar suara adzan dengan baik, menjawab adzan dengan baik, kemudian sholat, dan ada waktu berdoa, waktu ijabah. Itu bisa kita raih kemuliaan-kemuliaan itu kalau sebelum waktu masuk sudah ada persiapan. Nah, orang zaman sekarang baru krengkel-krengkel. Ini udah harus mari biar ada. Ayo dilatih. Satu, waktunya. Ojo dibiasa nunda-nunda kalau nggak ada urusan. Kenapa? Itu sifat munafik. Dan itu bisa menjadikan su'ul khotimah. Jelas Ibu? Nek belanja, nek ditunda, belanja nek ditunda. Datang undangan bisa ditunda. Dan Anda kalau membuat acara-acara ojo bayangkan karena waktu sholat. Kenapa sih? Temu mantek pas ada di mana? Itu sering saya temu mantek. Kan nek orang nikah itu kemanten itu temu pikiran. Nek saya dulu tak temu nanti diri. Acaranya pas sholat. Kenapa sih ditaruh jam-jam seperti ini? Astagfirullah. Dirubah itu, dirubah, diperbaiki. Makanya satu kata tadi disimpan, saya ingin lebih baik. Saya ingin menjadi lebih, harus jadi moto diri kita. Jadi yang pertama waktu. Yang kedua apa Bu? Yang kedua sholat yang perlu dijaga itu adalah syarat rukunnya. Tumak niki, terutama kalau tarawih tolong diperhatikan. Jika tumak jangan diikuti. Atau nasihat dulu kepada takmirnya, Pak, tolong imamnya ojo cepet-cepet. Kita sholat itu butuh kepada Allah, bukan ingin jadi orang viral. Sekarang kan sampai ada yang berapa menit ini? Dia bukan sholat, dia akan sholat. Sholat ini mau aturan itu Nabi. Ada syarat rukunnya. Jelas ya? Boleh. Mari kita simak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada nomor 3 ini. As-sholatu
nurun. Kata Nabi, sholat itu adalah cahaya. As-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud nur di sini apa? Sholat itu sebagai cahaya maksudnya apa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab. Pertama, nurun fi wajhi, akan menjadi cahaya pada wajahnya. Makanya sholat yang benar, wajah itu penuh kewibawaan. Lisannya terjaga dari kata-kata yang kedus, yang kotor, mencela, meremehkan. Tidak mungkin dikonsumsi orang yang ahli sholat. Nek wong sing sholat sing hobi meremehkan, dia belum belajar sholat dengan baik. Saya katakan, dia belum belajar sholat. Wudhu itu sudah pengajaran. Kenapa Anda harus berwudhu? Si tujuannya wudhu apa? Lalu berkumur, apa tujuannya berkumur? Perhatikan, ini kan supaya kotoran-kotoran bekas-bekas daun telong, bekas daun itu bersih kan gitu kan? Kalau sekedar kotoran bekas makanan yang akan menjadi bintang-bintang di dari gigi kita itu kan senyum kan kelihatan. Oh, mari makan daun singkong, habis makan sambal, ada tandanya lombok kan gitu. Nah kalau habis makan manusia atau begini, lo gitu loh. Kan itu, bagaimana kita masih hobi mencela, menghujat, mencemooh, meremehkan, mencaci? Kok iso kok hobi wudhu? Kok yang mau bumi kok iso? Dia belum belajar. Sholat yang dia lakukan itu hanya mentransfer untuk orang yang dihujat. Sudah ketebak, terjaga dari kata-kata yang menyinggung, dari kata-kata yang menyakitkan. Itu orang-orang sholat. Makanya sholat yang menjadi cahaya pada wajahnya. Penampilan orang-orang yang tawadhu. Bekas dari sujud itu bukan batu ireng. Tapi kalau ada teman-teman yang gaya hitam, ya jangan dicaci maki, jangan. Tapi bukan itu yang dimaksud bekas sujud. Bekas sujud itu ketawadhuan. Dievaluasi. Sudah dievaluasi. Apakah lisan saya sudah selamat dari caci maki, dari mencemooh, dari meremehkan orang? Itu yang pertama yang dimaksud cahaya. Ya, sholat cahaya bagi wajah. Yang kedua, nurun fi qalbihi, cahaya pada hatinya. Kekhusyuan tampak pada wajahnya. Kedekatan dengan Allah terlihat dari ungkapan dan sikap tingkah lakunya. Beda. Kalimat-kalimat yang disampaikan sejuk dengan kalimat yang menunjukkan tentang penghambaan. Kalimat yang penuh dengan harapan kepada Allah. Kalimat yang diliputi dengan rasa takut kepada Allah. Itu nampak dari hati orang-orang yang ahli sholat. Yang ketiga, nurun fi qabrihi, akan menjadi cahaya di kuburnya. Makanya sholatnya dijaga. Sholatnya dijaga. Yang keempat, modal yang paling berharga. Modal yang paling berharga untuk bekal kesendirian di alam kubur adalah shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Makanya harta tidak usah terlalu difungsikan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang sifatnya tidak terlalu penting. Sampai tuku kelambi warang-warang tuku wakil dikopo sih kayak gue situ. Gimana? Ngaji yoiku, nang masjid yoiku. Terus digaya apa? Tumpu
jutaan itu kalau masuk masjid, Masya Allah, duduk kami sampaikan di kawasan masjid. Artinya apa? Daripada membeli alkohol baru, kan hobi, apalagi menjelang hari raya nanti itu di Ramayana, di toko-toko besar, ya Allah, diskon. Sampai tetangga saya dulu sempat, wallahualam itu acara apa di toko-toko besar itu, rebutan 10 menit dapat apa, segera waktunya akan habis. Ono sing oleh kaos kutang. Saya nggak ngerti, begitu hina jenengan tadi bisa ditonton sama pegawai itu. Royokan apa? Gobat. Segitu harga diri kita itu. Ngebut ono rego-rego murah karena diskonan. Lalu kita korbankan di waktu-waktu yang sangat menakjubkan di bulan Ramadan. Masih ada di akhir-akhir Ramadan berjubel-jubel di pertukuan, masih ada di antara kita. Astagfirullah, astagfirullah. Buat saudara jariah itu yang akan Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, li sodaqatu, bagi sodaqah, tudfi'unna fil qabri, akan memadamkan panasnya di dalam kuburnya, memadamkan api di dalam kubur. Masya Allah. Jadi sodaqah itu bisa memadamkan panasnya siksaan di dalam kubur, dan juga bisa menjadi naungan pada hari kiamat. Itu sodaqah. Makanya gak usah eman-eman tuh sodaqah, terutama di bulan Ramadan ini. Ibu sudah mendatangi berapa rumah orang miskin yang sudah didatangi? Bu, sudah berapa rumah orang miskin yang Anda kunjungi? Dorong, ya sudah. Kira-kira kapan? Seumur hidup, oh saya nggak tahu dulu. Astagfirullah. Bon, perhatikan. Perhatikan, yang keempat saudara, siapkan undi terbaik Anda. Tidak usah hebat, tidak usah takut hilang. Uang yang kita keluarkan untuk saudara kita, untuk kerabat kita, untuk orang itu tidak hilang sama sekali. Tersimpan rapi di sisi Allah dan menanti kedatangan kita. Makanya kalau orang bakhil hari ini, itu adalah dia menyiapkan kemelaratan dan kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Saya pernah pergi ke luar negeri, sakunya jupon. Gara-gara dipaksa teman, Ustaz, ayo yang jalan-jalan, ayo. Kalau pikir jalan-jalan nanti, betul kita ngelodong. Saya diminta KTP, loh kok takut KTP saya? Aku butuh KTP, minta kasih. Jadi gue daftar umroh, Masya Allah. Katulisan semua kebutuhan Ustaz dari saya. Seneng tapi sumpah. Kenapa? Kan itu duit. Kan kalau jajan di traktir orang itu seneng plus sumpah. Lo gimana? Kecuali ini rai gede. Gimana? Ya Allah, saya Pak, tak tulis sudah Ustaz, nggak usah Pak. Saya jamin semuanya, nggak usah takut sudah. Nggak usah sambung sama sekali. Itu tanggung jawab saya nanti. Tetap gak enak. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih rezeki, siap berangkat. Tapi jupon itu pas aku tren, tibu cekel-cekelan. Habis tarweh, habis malam jalan-jalan makan di rumah makan. Ustaz, makan-makan ayo. Ini sudah tehnya, padahal saya apa? Kenapa? Ya, Ibu, ya Allah, setelah malam selesai, ayo Ustaz, kasih mumpung ada di sini dulu. Saya nggak ada makanan seperti ini. Sudah Pak, kenyang, nanti kena kolesterol.
Padahal jadi kepingin. Allah setelah itu beliau pulang masuk, saya tak tidur dulu, saya tak menghabiskan malam saya di sini di emperan Masjidil Haram. Setelah itu tanpa terasa itu bayangan satu peristiwa ketika sendirian, makanya sendirian itu penting. Malam duduk di teras, coba duduk merenung. Ini kalau hari ini malam ini saya teriak, tetangga saya pasti akan datang. Tapi satu saat kita teriak tidak ada satupun yang datang. Ingat-ingat itu. Kesendirian di alam kubur itu mengerikan. Ya, kesendirian kita di alam kubur itu sangat mengerikan. Siapkan dengan serius. Sedekah ini menjadi bekal kita. Pun saya, ya Allah, ini loh di dunia. Lupa sampai jumpa kesiksa. Mereka gak bisa mudik akhirat. Kau sih nanggung gak ada yang peduli gimana. Ini loh. Pun yang kelima, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Ini pembahasannya panjang. Saya singkat saja ya. Doa anak yang soleh penting. Yang keenam, tilawatil Quran. Yang keenam apa? Ayo, untuk sekarang apalagi di Ramadan ini jangan bermalas-malasan. Ada waktu baca Quran, ada waktu baca Quran. Terus kurangilah yang namanya ini setan gepeng ini apa itu? Jadi berkelele tergantung jadikan kali kula menggunakannya. Ini kita kebutuhan loh. Cuma mau salah buka, guru gak usah terlalu ekstremet ini. Coy, lur, guys, bro, belum buka HP. Sahur, wah, wes gak usah disibukkan. Sudah baca satu selesai. Kalau belum gak usah dibaca, kalau gak penting. Baca Quran. Itu akan menjadi syafaat bagi kita, menjadi penerang, menjadi pembela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, khusus membaca surat Al-Mulk setiap malam. Baca surat Al-Mulk setiap malam. Kemudian yang terakhir adalah memohon kepada Allah agar diwafatkan bersama orang-orang yang berbakti. Diwafatkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang berbakti. Doa yang perlu kita baca, satu, surat 3193. Surat 3 ayat 193 dan surat Asy-Syu'ara surat 26, surat 26 ayat 83 sampai 85. Surat 26 ayat 83 sampai 85. Ibu, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa optimal di dalam mengisi lembaran-lembaran kesempatan dalam kehidupan ini. Saya kira cukup sampai di sini. Dan tidak ada pertanyaan karena waktu ini sudah habis. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan semoga sisa waktu yang masih ada mudah-mudahan menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.